Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini bersuka cita, sebab kita semua ada dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang layak kami puji, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap jiwa kami, segenap hati kami. Dan kami boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, mengganggu ibadah kami, kami satukan hati kami, ikat tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu ibadah kami gak hanya menjadi ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mengalami mujizat Tuhan, mengalami kelepasan, mengalami sukacita, bahkan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Dari awal kita naikkan pujian ini, segenap hati katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu Tuhan, kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan, oh terima pujian. Sebab Kau layak,
Segenap hati kami mau katakan, Yesus, ku cinta Kau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari bersama katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan, sebab Kau layak. Oh, terima pujian, hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari perlahan saya mengundang saudara berdiri. Bersama kita mau katakan, sebab Kau layak. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima pujian, sungguh hanya Engkau yang layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian, yes. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau yang layak diagungkan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Bahkan Tuhan teramat baik. Banyak hal yang Tuhan buat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, segenap hati kami datang kepadamu. Ini yang menjadi rindu kami Tuhan. Kami datang ke sini, kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami gak hanya ingin ketemu dengan saudara-saudara kami, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami rindu bertemu dengan Engkau. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu. Satu persatu Engkau datang, Engkau lawat Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Tidak ada satupun yang tidak Engkau lihat Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Mungkin kami boleh menutupi segala sesuatu dari sesama kami. Tapi kami tahu Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Karena itu kami mau datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau peduli dengan saudara di samping kiri kanan kami. Tapi kami hanya mau fokus menyembah Tuhan sore hari ini. Kami hanya mau fokus dengan Tuhan. Pribadi satu-satunya yang mengerti, pribadi satu-satunya pribadi yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Satu-satunya pribadi yang mengenal isi hati kami. Tuhan, ini kami umat-Mu. Ini kami Tuhan. Mari buka hatimu saudara. Engkau boleh mengangkat tangan. Ini Tuhan, ini kami apa adanya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau jujur di hadapan Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin kami gak bisa bernyanyi dengan baik, tapi kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Mungkin kami gak bisa berkata-kata dengan baik, tapi kami hanya mau berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ambil waktu saudara, nikmati waktu dengan Tuhan. Nikmati waktu dengan Tuhan. Nikmati waktumu bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di hadapanmu. Tuhan siap melawatmu. Tuhan siap memelukmu dengan kasih-Nya. Haleluya.
Layaklah Engkau diagungkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sambil mengangkat tanganmu bersama-sama katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Suara-suara kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya.
Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian hormat bagimu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami bersuka cita Tuhan, sebab kami tahu, kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya bagi kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan segenap hati. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, keluarga. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, Tuhan ada. Dan Tuhan sanggup menolong, sanggup buka jalan atas setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saya undang kita semua berdiri. Dari awal kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Terima kasih Tuhan. Membawa kami masuk dalam hadirat. Menguatkan iman. Kami semua yang mendengar dan darahmu pagar sepas katu parkiran sepanjang area di tempat gereja ini dibuka Tuhan sama mengatakan puji nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ini sudah onset yang keberapa ini di gereja ini ya. Di gereja kami di Denpasar baru 2 kali onset, tapi masih tetap melakukan online juga ya. Dan besok pada awal November ini memulai ibadah 2 kali, tapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu dan kuotanya masih 40% boleh beribadah dan sangat hati-hati di gereja kami karena kebetulan ketua majelisnya adalah dokter dan seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Udayana. Jadi sangat hati-hati supaya tidak menimbulkan kluster yang baru ya. Di nama Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama pada petang hari ini ya. Mari mulai bisa dibukakan LCD-nya bersama-sama kita akan belajar bersama-sama hari ini bagian yang ada tertulis di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 17 ya. Ada satu topik yang tidak disukai yaitu kemunafikan ya. Di gereja kami di Denpasar sudah puncaknya dari pasal Yakobus pasal 3 ayat 17 itu sampai kepada tidak memihak dan tidak munafik. Dan hari ini kita akan belajar bagian ini bersama-sama. Saya ingin berbagi berkat di tempat ini karena pandemi itu bikin kita susah. Kalau hidup kita susah, supaya berkatnya tetap berkelimpahan, nyambung kepada keidah, ada hal-hal dosa yang terselubung menyelinap dalam kehidupan kita yang harus kita putuskan, kita bongkar, dan kita akui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya tidak menghambat hidup masa depan, pekerjaan, cita-cita kita apa saja. Dan salah satu dosa yang sering menyelinap yaitu munafik. Nah, munafik itu yang kita nanti akan pelajari, kelihatannya bagus, orangnya sopan, ya, orangnya lembut, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya itu menghambat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Dan kemunafikan itu kalau terus kita pelihara, maka kita tidak ada bedanya dengan seperti bintang film, seperti selebritis, saudara yang senang drama Korea, orangnya menangis tapi melaksanakan lakon-lakon drama seperti, tapi kehidupannya nggak seperti itu. Ya, dan orang Kristen sebenarnya apalagi di era pandemi seperti itu harus buang jauh-jauh hal-hal yang bertalian dengan kemunafikan itu, karena itu akan menghambat
dan itu akan berdampak, nanti kita akan belajar dari aspek psikologinya, kita juga akan belajar aspek kerohaniannya. Kalau orang-orang masih mengeraskan hati setelah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa munafik itu tidak baik. Ya, mari kita akan mulai, bisa dibuka ya LCD-nya ya. Kita akan membuka terlebih dahulu di dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 17. Dan nanti PowerPoint-nya itu akan nampak secara berurutan karena itu hal yang sangat menarik yang kita bisa pelajari bersama-sama pada malam hari ini ya. Di dalam Yakobus, mari kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu, Yakobus pasal 3 ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, itu yang kita baca menjadi bagian topik. Dan di gereja kami itu selama 1 tahun, dimulai dari kata-kata hikmat yang daripada Allah itu murni, dikupas 1 bulan, sudah itu pendamai, dikupas 1 bulan, peramah seterusnya, dan sampai pada bulan Oktober itu, kemarin hari ini terakhir itu bicara tentang tidak munafik. Tidak munafik, ya, mengapa kita tidak munafik? Karena kalau kita nanti mengurai kata munafik itu sangat luar biasa ya, jahatnya munafik itu. Dan itu akan mengganggu kehidupan kondisi kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan terus, tidak munafik ini kita lanjutkan, silahkan ya, next. Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, ya, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak. Dan hari ini kita akan bicara tidak munafik ya. Mari kita akan lanjutkan bagian ini. Bagian yang saya aplikasikan kepada jemaat di tempat ini, kemunafikan itu dampak dan solusinya seperti apa. Itu yang kita akan pelajari bersama-sama ya. Mari kita mudah-mudahan sudah siap tim multimedianya untuk bersama-sama membuka satu lagu ini ya. Bisa suaranya? Ya. Walau berat hatiku melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu sifatmu. Iya, saudara pernah dengar ini generasi X yang lahir tahun 1961 sampai tahun 1981. Siapa yang lahir tahun 1961 sampai 1981, pasti tahun 90-an pernah mendengar penyanyi yang terkenal ya. Jadi kalau saya baby boomer itu yang lahirnya tahun 60 ke bawah, itu mungkin pernah mendengar lagu Dunia Ini Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar, itu terlalu tua. Tapi kalau kita belajar dari anak-anak muda generasi Y yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 2000, itu pasti pernah mendengar Bukalah Topengmu dari Ariel Peter Pan. Tapi kalau saya yang lahir tahun 61 sampai tahun 80, itu pernah mendengar ini lagu Sandiwara Cinta yang dinyanyikan oleh Niki Ardila. Dan Niki Ardila pada tahun 93 dia tabrakan pagi hari setelah dia dugem semalaman, dan dia mobilnya tabrakan dan mati secara mengenaskan padahal dia sedang di puncak-puncaknya. Dan lagu yang paling terakhir yaitu Sandiwara Cinta, bahwa hidupnya itu begitu menderita walaupun dia sangat populer. Karena apa? Kehidupannya seperti lagu itu, penuh dengan kemunafikan. Itu yang dikatakan sandiwara cinta. Dan munafik itu kalau kita belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia, dalam bahasa prokemnya anak muda, itu sederhana. Tapi itu maknanya dalam, dan ini bisa terjadi kepada hamba Tuhan seperti saya,
kepada semua orang. Munafik pernah melakukan munafik. Mengapa kita hikmat yang daripada Allah itu tidak munafik? Karena munafik itu kalau diurai, munafik itu artinya bermuka dua, suka bersandiwara. Ya, siapapun termasuk pendeta seperti saya, kalau kita benar-benar nggak bijak, kita benar-benar hidup dalam dunia seperti itu, apalagi kita hanya sesekali ketemu, bisa saja yang namanya bermuka dua dan bersandiwara itu menyelinap dalam kehidupan kita semua. Munafik itu artinya bermuka dua dan suka bersandiwara. Selanjutnya next, dan kalau kita berbicara tentang kemunafikan, maka Matius pasal 12 ayat 1 sampai 50 itu semuanya itu berbicara tentang kemunafikan. Kemunafikan antara Tuhan Yesus yang terus diobok-obok, bahasanya anak muda, dites, diuji, dan dengan kata-kata yang manis orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ingin menjebak Tuhan Yesus. Jadi kalau berbicara kemunafikan, sebenarnya bila kita mau secara detail bicara tentang kemunafikan, contoh konkretnya itulah komunitas sekte Farisi. Dan saudara dengan saya baca nanti ulang-ulang pasal 12 ayat 1 sampai 50, itu adalah dialog bagaimana Tuhan Yesus berkali-kali dicobai dan dites dan dia dijebak dengan halus, dengan main kasar, dengan memuji, dengan mengangkat, dengan bagaimana caranya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan itu dipoles dengan bagus sekali, berdialog dengan manis dengan Tuhan Yesus. Dan komunitas Farisi ini adalah orang-orang beragama yang setiap hari hafal, ngelontok kata orang Jawa, Alkitab Perjanjian Lama itu adalah kitab sucinya orang-orang agama Yahudi. Dan di zaman Tuhan Yesus agama Yahudi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang disebut ahli-ahli Taurat, yang notabene adalah sekte dari organisasi sektenya itu dari yang disebut sekte Farisi. Ingat Hilal, ingat itu Gamaliel, ingat itu Paulus, semua itu adalah latar belakangnya adalah orang-orang dari sekte Farisi. Orang-orang yang menguasai yang namanya kepemimpinan keagamaan dari 70 orang, itu yang disebut Sanhedrin. Dan kebanyakan itu dimonopoli. Walaupun banyak ada orang Saduki, ada orang Eseni, banyak sekte-sekte yang ada. Tapi sekte Farisi adalah sekte yang paling menguasai, yang memutuskan, menafsirkan apa saja yang tertulis dalam Perjanjian Lama, khususnya kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditafsir sedemikian rupa, dan yang memutuskan itu adalah sekte Farisi. Tapi ketika Yesus datang di muka bumi, kehadirannya itu mengganggu yang namanya ajaran dari orang-orang Yahudi itu. Itulah sebabnya bagaimana menghentikan laju dari Yesus yang saat itu sedang gencar-gencarnya, luar biasa dipuja dan dikuntit dan diikuti oleh banyak orang. Dan untuk menghambat itu dengan banyak cara, salah satunya mereka melakukan perilaku yang namanya munafik itu. Kelihatannya dia hormat, kelihatannya dia sabar, kelihatannya dia menghormati Yesus, tapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang munafik. Dan kita nanti akan belajar 5 hal dari yang kita pelajari di dalam Matius pasal 12 itu, kemunafikan dari orang-orang Farisi yang menjebak Tuhan Yesus. Saya akan tunjukkan bagian yang pertama yang kita bisa pelajari bersama-sama. Cerita itu kalau kita pelajari, mulai diambil, kemunafikan itu diambil dari Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 ya. Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8 itu berbicara waktu itu ada kejadian orang-orang Yahudi hari Sabat itu biasanya libur, tidak melakukan pekerjaan. Dan semua kalau dia berjalan melakukan aktivitas, dia hanya beberapa kilo saja, berapa mil, dia akan jalan ke rumah Tuhan. Itu dilakukan pada hari Sabat, semua istirahat. Punya kambing, domba, lembu, sawah, apa saja, kebun,
semua ditinggalkan dan dia beristirahat. Kalau pas hari Sabat, hari Sabtu itu, mereka berjalan itu pun karena dia pergi ke sinagogi, pergi beribadat kepada Tuhan. Dan dalam cerita itu, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 1 dan 8, saya tidak tahu bagaimana ceritanya murid-murid Yesus itu lapar. Dan ketika dia lapar mengambil bulir gandum. Dan bulir gandum itu langsung dimakannya oleh mereka dan itu terjadi pada hari Sabat. Dan akhirnya orang Farisi bertanya kepada Yesus karena melihat kejadian itu. Dan di sana dikatakan, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Matius pasal 12 ayat 2, silakan dikeluarkan next. Ya, ayat 2, murid Tuhan Yesus, orang-orang Farisi mengatakan, lihat itu murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Sebenarnya ketika dia ngomong begitu seperti kepada Yesus, mereka juga sedang bekerja, mereka sedang melanggar. Karena apa? Murid-murid Yesus yang berjalan mengambil gandum, bulir gandum itu, kan dilihatnya juga sama orang Farisi itu. Orang Farisi sebetulnya juga melanggar, karena apa? Dia keluar rumah dan berjalan. Tapi karena dia memang ingin mencari kesalahan Yesus, dia memoles dengan kata-kata, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Pertama yang kita pelajari dari orang Farisi ini yaitu apa? Mereka itu menganggap orang yang taat dengan peraturan. Itu ciri khas dari orang munafik, dari pribadinya orang Farisi, yaitu apa? Saya ini orang yang taat dengan peraturan, saya ini lebih holy, saya ini lebih rohani, saya ngerti dengan firman Tuhan. Jangan dilanggar ini. Seperti itu. Dan akhirnya kalau saudara membaca dalam cerita itu, Yesus dengan sabar dengan menjawab apa? Tuanmu Raja Daud. Ya, jadi kalau saudara belajar tradisi orang Yahudi itu kalau ke rumah ibadat sinagog, ceritanya itu kalau ke rumah ibadat itu ceritanya hanya dua orang Yahudi itu. Saudara kalau nanti pergi ke Israel, pas hari Sabat saudara diajak ngumpul untuk berdoa dan ibadah dengan orang Yahudi, orang yang beragama Yahudi, itu ceritanya hanya dua. Kalau enggak cerita Abraham, ya cerita Daud. Karena dia bangsa pilihan Allah, saya dari keturunan Abraham, bapak saya. Kalau bicara mengenai kepahlawanan, kehebatan sampai orang Yahudi pinter berperang dan selalu menang, dia akan bangga kepada Daud. Dan Tuhan Yesus itu pinter ketika disodok dengan pernyataan, lihat itu murid-muridmu. Padahal jelas-jelas orang Farisi juga melanggar karena apa? Dia jalan dan melihat itu walaupun dia enggak mengambil bulir itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Daud pernah lapar. Dan ketika lapar dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia masuk ke rumah kemah suci itu. Dan bagian imam yang namanya roti sajian yang dimiliki makan untuk para imam, diambilnya. Dan itu tidak dianggap berdosa. Daud itu bapak kalian. Dan ketika dia cerita seperti itu, kalau saudara membaca pasal 12 ayat 1-8, dia mengatakan apa? Saya ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau kalian mau melihat hal-hal yang bertalian dengan Sabat, sayalah hari Sabat itu dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengorek kelakuan dari orang Farisi, yaitu apa? Dia menganggap orang yang taat dengan peraturan. Saya yang paling benar. Saya orang yang paling rohani. Saya ngerti firman Tuhan. Kalian harus menurut, ini peraturan yang benar dan kalian tidak boleh melanggar. Saudara-saudara, padahal dia sendiri melanggar. Itu kelakuan munafik yang dibungkus sedemikian rupa menganggap dirinya ini adalah orang yang benar, orang yang holy, dan dia yang menetapkan peraturan itu. Ini kelemahan dari orang Farisi yang bisa terjadi kepada kita semua. Ketika kita punya hierarki, kita melakukan apa saja. Kadangkala kita yang melanggar, tapi karena kita punya power, kita punya apa, dan kita yang membuat undang-undang peraturan yang kadangkala kita membuat peraturan, tapi kita sendiri melanggar dan tidak melakukannya. Dan itu bicara tentang munafik, bermuka dua, suka bersandiwara. Dan itu juga sangat menghalangi pengiringan kita kepada Tuhan.
Kalau itu tidak kita sadari di dalam diri kita sedini mungkin. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari kehidupan orang Farisi. Orang Farisi yang munafik itu menganggap orang yang berhak memutuskan benar atau salah. Ya, di dalam kata-kata, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, dan di situ dikatakan maksud mereka adalah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi Tuhan Yesus disodorkan lagi ada orang yang sakit, lumpuh sebelah tangan, saya nggak disebutkan sebelah tangan kanan atau kiri, tapi dia disodorkan gitu. Boleh nggak menyembuhkan pada hari Sabat? Karena hari Sabat orang tidak boleh bekerja, menyembuhkan itu bekerja. Boleh nggak? Tapi Tuhan Yesus langsung dengan bahasa yang lembut dia mengatakan begini, kamu kalau hari Sabat ibadah, kadangkala di jalanan, kamu lihat domba kesayanganmu itu masuk got. Dan ketika masuk got, kamu itu mengangkatnya. Bukankah itu sering yang terjadi? Walaupun kamu beribadah dan kamu menolong binatang itu pun bekerja, kata Tuhan Yesus. Jadi binatang dengan manusia lebih berharga siapa? Berharga manusia katanya. Jadi boleh dong menyembuhkan orang yang sakit. Wah, kayak seperti itu. Dan itu sebenarnya berbicara apa Bapak Ibu? Orang Farisi itu adalah orang yang berhak memutuskan ini benar atau salah. Saudara-saudara, bukankah gereja itu recok, orang Medan bilang. Bukankah gereja itu kadang-kadang tersinggung. Gereja itu kadang-kadang ngambek, ada orang-orang yang karena apa? Mungkin telinganya tipis, mungkin gampang tersinggungan. Tapi kadang-kadang ada orang yang memutuskan segala sesuatu bukan berarti kita mau semau-maunya. Tapi kadang-kala kita melihat di seputaran kita ada orang-orang yang mengatakan ini benar, ini salah. Tapi sebenarnya kita sendiri yang melanggar. Dan itu kemunafikan yang dibuat oleh orang Farisi. Dan dia menyodorkan itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang penuh kuasa, yang maha tahu itu. Dia justru mengatakan manusia itu lebih berharga dari binatang. Kalau kamu hari Sabat, setiap hari Sabat kamu kalau berjalan ke rumah ibadah dan melihat ada dombamu, ada lembumu terperosok, kamu angkat, itu artinya bekerja. Maka saya pada hari Sabat juga boleh menyembuhkan orang yang sakit karena manusia lebih berharga daripada binatang. Tetapi kita mengambil benang merahnya dari cerita itu, orang Farisi itu, dia di situ punya pemahaman saya yang berhak memutuskan benar dan salah. Itu ciri dari orang yang munafik. Yang ketiga, kalau kita belajar namanya Tuhan Yesus, orang yang munafik itu suka meremehkan. Ya, di dalam ayat 23b pasal dan 24, ya, ketika Yesus didatangi oleh orang yang kerasukan setan, dan kerasukan setan itu membuat orang itu jadi bisu dan tuli. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, orang-orang Farisi mengatakan apa? Iya, ini agaknya anak Daud. Dan yang paling menyakitkan dikatakan apa? Dia menyembuhkan dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dan bahasa saya, orang Farisi yang munafik itu biasanya suka melihat sebelah mata orang lain. Suka meremehkan. Perhatikan di sini, saya ingin kita semua ketika memiliki sifat-sifat perilaku seperti itu adalah rohnya orang Farisi. Dan itu harus kita putuskan, apalagi di era pandemi ini, karena itu akan menghalangi masa depan, menghalangi berkat, menghalangi doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang bermuka dua suka bersandiwara itu tidak ada masa depan di dalam kehidupannya. Nanti saya akan tunjukkan itu pada saudara ayat-ayatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa saya memakai kata suka meremehkan? Ketika dia benar bahwa itu benar-benar sembuh orang itu, dia mulai mengatakan apa? Kalau selama ini dia mengatakan, oh dia anak Daud. Tapi Yesus mulai diremehkan. Dia agaknya anak Daud, ya. Dengan itu. Dan setelah itu lebih tegas lagi, matanya agak melotot dalam bahasa mendramasirkan saya mengatakan apa? Dia menyembuhkan Beelzebul, penghulu setan. Tahu artinya Bapak Ibu, kalau setannya itu kekuatannya 10, Yesus itu mengambil 20 setan untuk mengalahkan 10 setan ini. Penghulu setan. Jadi kalau dia punya, setan itu punya prajurit, maka dia mengambil panglimanya itu untuk mengalahkan prajurit yang
ketengan itu setannya. Dan itu caranya Tuhan untuk menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Ya nggak mungkin lah setan mengalahkan setan dan seterusnya saudara begitu. Dan dia mengatakan apa? Kamu kalau sudah tahu itu datangnya dari Tuhan dan kamu katakan itu dari setan, kamu menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Artinya apa Bapak Ibu? Sudah ngerti itu pekerjaan Tuhan, tapi kita bilang itu dari setan. Itu dari permainan segala macam, itu yang dikatakan kita menghujat Roh Kudus. Dan dalam bahasa saya kemunafikan, orang yang munafik adalah orang yang sudah melihat hal yang spektakuler dibuat oleh anak Tuhan, tapi diremehkan dan difitnah, dibelokkan dengan kata-kata, dia mengusir dari penghulu setan. Ngeri ya. Dan saya mau bilang, ini jangan terlalu tegang-tegang saudara-saudara. Tapi sering bisa menyelinap loh dalam kehidupan kita. Apalagi kita ini punya power. Kita ini punya pengaruh. Kita ini mungkin jadi juragan. Kita ini punya anak buah. Dan seterusnya. Walaupun kita anak Tuhan, holy-nya luar biasa. Tapi sekali tempo munafik itu akan menyelinap dengan cara seperti orang Farisi ini. Suka meremehkan. Dan bahaya roh itu yang akan menyelinap di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Bapak Ibu, yang kita bisa pelajari bersama-sama, suka memuji berlebihan, sensasional. Ya, guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Ayat 38, Matius 12 ayat 38 sampai 42. Bapak Ibu, di situ diceritakan yaitu ketika Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat yang luar biasa. Orang Yahudi khususnya sekte Farisi, saya mau minta tanda Yusuf. Tandanya Yusuf yaitu apa? Kalau 42.000 orang di kota Niniwe bisa diselamatkan, kamu bisa nggak melakukan mujizat? Padahal dia sudah banyak melihat hal-hal yang luar biasa. Maka Tuhan Yesus bilang apa? Dosa jahatnya orang Niniwe lebih ringan. Dan Tuhan Yesus akhirnya angkatan yang jahat. Artinya apa? Dia tahu kelihatannya sopan, tapi dia minta hal-hal yang spektakuler. Dia sudah melihat sesuatu yang dahsyat, sudah dia lakukan berkali-kali. Tapi dia tetap memaksa untuk melihat tanda seperti tanda Yusuf, kebanggaannya dia. Tanda Yunus maksud saya. Padahal orang Yahudi itu suka ngeremehin muridnya Yesus. Padahal orang Yahudi itu suka ngeremehin Yesus karena apa? Nabi nggak muncul dari Galilea. Yesus itu lahir dan besar di Galilea. Murid-murid Tuhan Yesus semua berasal dari Galilea. Nabi itu dari perjanjian lama selalu muncul dari Yudea, Yerusalem. Tapi ketika mau menyodok Tuhan Yesus, kali ini Tuhan Yesus seperti diangkat. Saya ingin minta tanda itu Yunus itu, dan Tuhan Yesus mengatakan kata-kata, ini angkatan yang jahat. Sudah melihat banyak perbuatan-perbuatan yang dahsyat, tapi dia masih minta tanda itu. Dan ini sangat-sangat, kalau Yesus tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa, saudara-saudara. Yesus ketika disanjung seperti itu, dia mungkin langsung bisa kalah dengan pujian yang berlebihan dari orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini. Ingat, orang Farisi itu kelihatannya memuji, mengangkat, ingin sesuatu yang sensasional, tapi ingin menjebak Tuhan Yesus. Dan yang paling mengerikan itu bagian yang kelima ini. Manis permainannya. Dan kalau Yesus tidak maha tahu dan tidak maha kuasa, Yesus bisa terjebak oleh permainan dari orang Farisi, yaitu tur-tur katanya sopan, tapi menjebak. Matius 12 ya. Saudara, kalau Bapak Ibu kita membaca di dalam Injil Markus pasal 3, Yesus itu dianggap sudah tidak waras. Dan ketika ibunya ini dengan kakaknya, ibunya dengan bapaknya, dengan adik-adiknya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Markus pasal 6, Tuhan Yesus itu punya adik karena setelah Maria itu hamil oleh Roh Kudus dan melahirkan Yesus, maka Yusuf dengan Maria itu berhubungan seperti manusia pada umumnya, seperti kita suami istri, dan punya anak. Anaknya laki-laki 4, dan orang Katolik punya pemahaman bahwa
Tuhan Yesus masih punya adik lagi perempuan 3. Jadi Tuhan Yesus bersaudara 8 sebenarnya. Tapi Alkitab menulis ada 4 saudara laki-lakinya. Dan karena Tuhan Yesus dari Nazaret itu ketika sudah besar melayani, jarang pulang ke Nazaret, orang tuanya ikut pindah ke Kapernaum. Dan ketika pindah ke Kapernaum ini orang tuanya pergi ke Yerusalem dan ingin menjumpai anaknya yang namanya Yesus ini. Dan orang Yahudi itu menjebak Tuhan Yesus sangat manis sekali. Sepertinya dia menghormati ibunya, sepertinya dia menghormati Yesus. Dan dia didatangkan itu, kalau zaman sekarang tuh Yesus dipanggil gini kalau orang Jawa, Susus, itu. Ngomong, Yesus, itu ada ibumu sedang datang. Kamu sudah terlalu capek melayani. Istirahat, temui ibumu dengan bapakmu, dengan adik-adikmu yang ada kerumunan itu. Tahu jebakannya? Kalau Yesus mengatakan, saya nggak mau nemui, Tuhan Yesus pasti dijebak dengan kata-kata, kamu nggak menghormati orang tuamu. Seperti hukum Taurat mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ada ayahmu dengan ibumu tapi kamu nggak mau datang. Kamu macam mana seorang guru ngomong kepada orang lain, padahal orang tuamu datang, kamu nggak menghormati. Tuhan Yesus sudah tahu kepikiran hari orang-orang Farisi. Tapi kalau dia mau menunjukkan kepada ibu dengan bapaknya datang, langsung dijebak lagi dengan orang Farisi. Kamu nggak kasihan dengan banyak orang yang berkerumun, ini kamu tinggalkan orang itu. Yesus dijebak dengan manis sekali dan mengatakan apa? Ada orang tuamu datang, Sus, katanya bilang gitu. Tutur katanya itu sopan, tapi menjebak. Tapi kalau Bapak Ibu membaca di situ, dikatakan, ya lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui kamu. Waktu jebakan seperti jawaban Tuhan Yesus apa? Dia ambil orang-orang di seputar itu anak-anak kecil, dia pegang itu orang tua dan mengatakan apa? Ibuku itu adalah ini, adik-adikku, saudaraku ini yang muda-muda ini. Yang disebut ibuku, orang tuaku, yang disebut anak-anak tuh, adik-adikku. Adalah orang yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga, yang mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah ibu dan saudara-saudaraku. Dan orang Farisi tidak pernah bisa berkutik dengan cara lembut, dengan cara kasar, dengan cara memuji, dengan cara menyerang, meremehkan. Tidak pernah bisa yang namanya kemunafikan itu mengalahkan Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, silahkan dikeluarkan next. Ada 5 kemunafikan kalau kita bicara tentang Yesus berdialog dengan orang Farisi. Menganggap orang yang taat dengan peraturan, menganggap orang yang berhak memutuskan benar atau salah, suka meremehkan, suka memuji berlebihan sensasional, tutur katanya sopan tapi menjebak. Itu yang dikatakan kamus bahasa Indonesia, munafik, bermuka 2, suka bersandiwara. Inilah Alkitab yang menyebutkan dalam bahasa saya, kalau saya rumuskan, simpulkan, orang-orang munafik ini seperti ini. Nah dari cerita ini Bapak Ibu, kalau kita semua yang ada di tempat ini belajar akan firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengatasi kemunafikan ini. Dan kemunafikan itu enggak menyelinap dalam pengiringan kita. Pernah kita melihat orang Kristen datar aja. Orang Kristen gitu-gitu aja, kerja keras gitu-gitu aja. Gak pernah ada perubahan signifikan. Salah satu kendalanya yaitu apa? Ada dosa yang menyelinap, yang kelihatannya diatur sedemikian rupa ditata. Itu yang dinamakan kemunafikan. Dan di era pandemi yang masa susah seperti ini, susah ekonomi, susah apa saja. Jangan pernah melanjutkan lagi pemahaman ini, perilaku ini dalam kehidupan. Kita harus buang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah susah gara-gara pandemi ini. Jangan sampai kita memelihara kemunafikan ini. Karena apa? Itu yang akan menghalangi berkat Tuhan. Doa-doa kita gak didengar oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita akan lanjutkan bagian ini. Kelanjutannya yang kita bisa pelajari bersama. Bagaimana mengatasi supaya kita tidak munafik. Bagaimana? Saya dengan saudara harus punya kesadaran bahwa Tuhan Yesus itu Maha Tahu. Itu benang merahnya. Berapa kali dia dijebak, cara sensasional, cara yang lembut, sampai diangkat dan Tuhan Yesus mengatakan angkatan yang tidak benar.
Sampai dia manggut-manggut karena menganggap dirinya benar dan dia berhak yang memutuskan. Dengan segala cara, Tuhan Yesus tidak kejeblos di tempat itu. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Amin Bapak Ibu. Kesadaran ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Cara menyembuhkan kemunafikan kita, saya dengan saudara harus punya kesadaran bahwa Yesus itu Maha Tahu. Cepat atau lambat, hal-hal yang menyelinap perbuatan-perbuatan kita yang suka bersandiwara, bermuka dua itu akan terbongkar. Dan kalau itu masih kita tutupi terus, itu nanti kita akan belajar dampak psikologinya akan merugikan kehidupan kita. Tapi cara mengatasi yang paling sederhana yaitu apa? Saudara harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita simpan dengan polesan kemunafikan itu yang bisa tahu untuk menyelesaikan itu adalah Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan itu Maha Tahu, Yesus Kristus. Kalau saudara baca di dalam Matius ya, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu kalau Yesus itu Maha Tahu, kesadaran itu harus kita miliki. Ketika dia mulai dimanipulasi dengan cara-cara kemunafikan itu, pasal 12 ya, kalau kita membaca di dalam Matius ya. Matius pasal 12 ayat 15a. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana ketika ada orang mau membunuh dia. Ketika orang lagi jengkel waktu itu karena jawaban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika ada orang bersekongkol untuk membunuh dia. Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca itu di dalam Matius pasal 12 ayat 25. Di sana, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan seterusnya. Kalau setan mengalahkan dengan setan, kerajaan yang akan terpecah. Yesus mengetahui kejahatan hati orang-orang Farisi. Yesus tahu kalau dia mau dibunuh, ada orang bersekongkol. Itu artinya apa saudara-saudara? Saya mengatakan di dunia ini busuknya apa saja yang kita tutup-tutupi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mungkin tetap bertahan, tapi cepat atau lambat. Kalau saudara nggak punya kesadaran bahwa Yesus Maha Tahu, saudara nanti akan malu terbongkar. Dan saudara harus sudahi itu kemunafikan itu. Karena apa? Tuhan kita yang kita sembah. Allah kita yang kita sembah, yang kita sapa, kita kenal dalam nama Yesus itu adalah Allah yang Maha Tahu. Kesadaran ini harus kita miliki dalam kehidupan kita semua. Dan saya mau mengatakan dari psikologinya sekarang Bapak Ibu. Orang-orang kalau sudah diingatkan jangan munafik, jangan suka bersandiwara, jangan bermuka dua, jangan menutup-nutupi apa saja yang tidak benar dan kita berpribadian ganda. Firman Allah mengatakan jelas sekali ayat-ayatnya Bapak Ibu. Mari kita akan lanjutkan. Kalau kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, next, maka kita akan melihat jika kita keraskan hati, tetap munafik dampaknya itu ada 3. Yang pertama, Yakobus 1 ayat 8, hidup kita tidak akan tenang. Kalau belajar dari kejiwaan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya? Siapa yang mendua hati? Orang yang mendua hati tidak akan tenang. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Dan orang yang suka munafik di masa tuanya akan kelihatan dia menjadi orang yang kesepian. Seperti Saul ketika dia berkali-kali menjadi raja dan dia butuh hiburan, kesepian. Karena dia suka bermuka, roh Allah sudah pergi dari hidupnya, dia bermuka dua, suka bersandar, dia butuh hiburan. Dan akhirnya sering kali dia memanggil dan Daud memainkan musik hatinya lega dan tenang. Selalu berkali-kali seperti itu dia menjadi kesepian. Saudara pernah nggak lihat di negara ini, di kota negara ada orang kaya, pengaruhnya luar biasa, tapi waktu muda itu jahatnya menghalalkan segala cara. Perhatikan, di masa tuanya walaupun dia memiliki apa saja, dia kesepian. Dia bahkan terbayang-bayang akan ada orang menyerang balik kepada kehidupannya. Karena apa? Di masa tuanya, di masa mudanya, ketika dia jaya dan segala macam, dia menghalalkan segala cara, melakukan apa. Dia dibayang-bayangi rasa takut.
Bahkan dia rasa kesepian di dalam diri yang tidak punya teman dan seterusnya. Itu Alkitab loh yang menjawab Bapak Ibu. Saya tidak ingin kita semua di tempat ini sukses secara bisnis. Orang munafik itu bisa nggak sukses? Bisa. Dunia ini bisa melakukan seperti itu. Selebritis itu sebenarnya semua hidupnya kayak gitu. Saudara, kalau saudara lihat babi guling Chandra itu Bapak Ibu, di Jalan Teguh Umar itu, masuk ke dalam. Apakah hidup kita sukses enggak orang munafik? Sukses. Tapi perhatikan di masa tuanya. Dan Alkitab memberi penjelasan yang luar biasa vulgar dan jelas pada kita semua. Bapak Ibu, apalagi kita di era pandemi, anak-anak muda semua di tempat ini. Ingat, ini membuat seringkali kita berkepribadian ganda. Hidup kita yang enggak sesungguhnya kadangkala dikelabui dengan ini juga. Dan saudara jangan terus berulang-ulang memainkan peran itu seterusnya dalam. Karena apa? Selain saudara besok tidak beruntung, selain saudara tidak tenang, saudara akan merasa tertuduh masa tuanya dan saudara menjadi orang yang kesepian dan dibayangi dengan ketakutan dari masa lalu hidup kita yang suka bersandiwara. Bagian yang terakhir Bapak Ibu yang saya mau ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Sekarang jika kita masih tetap mengeraskan hati berkaitan dengan hal-hal yang bertalian dengan relasi kerohanian Bapak Ibu. Maka seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Gak bisa dengan kekerasan, gak bisa dengan membujuk, gak bisa dengan kata-kata manis, gak bisa dengan dicemes meremehkan. Ya kita lebih baik kehilangan satu orang ini daripada semua nanti hilang gak mengikuti agama Yahudi. Dan orang Farisi bilang apa? Kita harus habisi orang ini. Lebih baik kita kehilangan satu orang ini. Dan itu artinya apa Bapak? Dosa kalau ditutupi dimulai dari yang kecil Bapak itu. Grafiknya itu akan mematikan dan grafiknya itu intensitas bobotnya makin besar. Dan akan menghancurkan kehidupan kita. Dan itu yang terjadi kepada orang Farisi. Orang Farisi akhirnya karena nggak bisa dengan berbagai cara, dengan cara yang munafik, dikerasi, diremehkan, dipuji, diangkat, dan seterusnya nggak bisa akhirnya apa? Dia bermufakat dengan kata-kata apa? Dia bermufakat jahat seperti orang Farisi itu. Dan akhirnya dia melakukan tindakan jahat seperti orang Farisi dan mengatakan apa? Lebih baik kita kehilangan satu Yesus itu daripada semua tersesat gara-gara satu orang itu. Dan akhirnya mereka membunuh, menangkap Yesus dan membunuhnya. Dan itu yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Mari kita akan baca ayatnya Bapak Ibu. Jadi saudara bisa ini cerita Yohanes 11 ayat 53, mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh. Dan akhirnya ketika pasal Yohanes 11 ayat 52, kita lebih baik kehilangan satu orang ini. Daripada nanti semua orang itu terhamiri, terpengaruh dengan satu orang itu. Kita harus bunuh dia. Grafiknya itu naik. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Itu bukan ayat yang menakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi itu kondisi yang sebenarnya. Kalau secara kejiwaan kita sudah diingatkan, kita tetap mengeraskan hati. Hati-hati. Itu akan menjerumuskan kehidupan kita. Karena kalau kita berkompromi dengan dosa Bapak Ibu. Dosa, kejahatan itu grafiknya makin hari. Intensitasnya, bobotnya makin naik. Dan itu akan menjerumuskan kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya apa Bapak Ibu? Sesuatu dosa, kelemahan kita, termasuk salah satunya kemunafikan, suka bersandiwara, suka bermuka dua, kalau itu kita pelihara Bapak Ibu. Itu bobotnya makin hari, dosa kejahatan grafiknya, bobotnya, intensitasnya selalu naik dan akan menjerumuskan kehidupan kita. Itu jangan heran kalau ada orang Kristen mundur.
Ada orang Kristen nyesel, sudah nggak ikut Tuhan-Tuhanan, jenuh dia. Karena apa? Karena salah satu kendalanya, ada sesuatu yang dia bungkus kelihatannya rapi, tapi bermuka dua dan bersandiwara itu masih tinggal menggerogoti dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini satu kendala yang harus kita matikan di dalam kehidupan kita di era pandemi ini. Kita sudah susah secara ekonomi. Kita sudah susah dalam segala lini. Jangan suka bersandawara. Jangan suka bermuka dua. Sadarlah apa yang kita lakukan hal-hal seperti itu akan diketahui karena Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan kalau itu terus kita jalani, kita mengeraskan hati dalam psikologi, saudara tidak akan tenang. Saudara akan masa depannya itu benar-benar saudara gelap. Dan yang paling menakutkan saudara akan menjadi orang yang kesepian di masa tua nanti. Dan kalau itu berbicara mengenai kekekalan dosa dan hidup kekal, itu akan menjerumuskan kepada hidup hukuman yang kekal kepada kita semua. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu yang kita bisa pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Penutup Titus 3 ayat 5, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita terima Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita lahir baru. Dan minta Roh Kudus. Titus 3 ayat 5 itu, Roh Kudus itu akan memperbaharui kehidupan kita. Memperbaharui setiap hari kelemahan kita. Kalau kita mau memuji, menyembah Yesus, hidup dalam persekutuan yang erat, terus mau dikoreksi, terus mau dibenahi, terus mau disucikan oleh firman Tuhan. Roh Kudus itu akan membantu kehidupan kita yang transparan, yang polos itu mencintai Yesus dan mau dikoreksi oleh firman Tuhan, mau dikerjakan oleh nasihat dari firman Tuhan melalui Yesus Kristus itu. Maka saudara, pekerjaan Roh Kudus akan memperbaharui sehari demi sehari. Dan berikutnya ketika kita sudah mengalami seperti itu, supaya kehidupan saudara tetap berdampak dan jadi berkat. Lahir baru kita, pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati. Mari kita menjadi pemberita firman Tuhan sepanjang hidup kita. Menjangkau jiwa-jiwa. Orang susah, orang menderita, orang munafik. Kita yang pernah mengalami kegagalan karena kita sudah bisa menaklukkan diri. Maka kita dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita mampu melayani orang-orang itu, memberitakan Kristus bagi dunia. Saudara ingat ketika saya bicara mengenai konteks pengembalaan, seringkali jemaat itu hanya dipuaskan 80%. Itu setia menjadi penonton dan menjadi jemaat setia. Tapi hanya 10% yang mau bersaksi setelah dia diberikan kemenangan oleh Tuhan dan diberkati. Dan gereja ini karena bicara mengenai kesuksesan, setelah saudara sukses, tangan saudara harus terbuka dengan Tuhan, setelah saya memiliki ini, apa yang Tuhan mau dari yang saya miliki ini supaya nama Tuhan dimuliakan dan saya menjadi saksinya Tuhan. Ini satu pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi di gereja ini untuk kita semua. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Tanpa kau Tuhan di sisiku, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong
firman Tuhan ini. Saya memberi kesempatan 1 menit 2 menit ini untuk saudara berkomitmen kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengeraskan hati kalau ada dosa-dosa yang menyelinap di dalam diri kita, dan itu tetap kita pelihara, bahkan dibungkus seperti kemunafikan itu, bersandiwara, bermuka dua. Mari kita buang. Karena selain kita tidak ada masa depan, selain kita tidak tenang, selain kita kesepian, dosa itu, kelakuan itu akan membawa kepada dosa-dosa yang lain dan akan membawa kepada penghukuman kepada Tuhan. Dan hari ini momen yang sangat penting bagi kita semua di era pandemi, di era yang benar-benar tidak menentu ini. Kalau itu ada kendala menyelinap dalam kehidupan kita, perilaku-perilaku seperti orang Farisi itu, tidak perlu angkat tangan. Cukup saudara berkata kepada Tuhan, saya mau buang itu dalam nama Yesus. Suka bersandiwara, bermuka dua, kelihatannya manis, kelihatannya sopan, tapi itu adalah sesuatu yang dosa di mata Tuhan, yang menghalangi berkat-berkat kita kepada Tuhan. Anak-anak muda yang bertalent dengan masa depan, cita-cita apa saja, itu akan menjadi kendala bagi kehidupan kita. Mari kita akan buang. Ingat, Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada satupun yang terbuka di mata Tuhan suatu saat. Maka sebelum itu menghambat laju keimanan kita, mari kita dari sedini mungkin, ampuni dosa saya. Saya mau datang kepadamu Yesus. Kami mau terima pengampunan dosa, dan kami mengakui kelemahan itu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, masing-masing memberikan komitmen. Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan saya. Ini dosa saya, ini kelemahan saya. Hari ini kalau kami selama ini berkepribadian ganda, bermuka dua, bersuka, bersandiwara, kami putuskan itu semua dalam nama Yesus. Saya putuskan itu semua dalam nama Yesus, supaya itu tidak menjadi kendala bagi kehidupan kami. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Semua di tempat ini akan dilepaskan roh-roh kemunafikan itu. Dilepaskan dalam nama Yesus. Dan mau terbuka di dalam nama Yesus, karena di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan, kami adalah Tuhan yang Maha Tahu. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kuat kuasa-Mu. Pulihkanlah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada kami semua. Kami pulang dengan hati yang lega. Kami pulang dengan hati yang tenang. Kami pulang dengan pengharapan yang baru. Kami pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Kebebasan yang Tuhan nyatakan akan terjadi dalam nikah kami, rumah tangga kami, dalam kehidupan kami, dalam masa depan kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, akan membereskan, menuntaskan semua dosa kelemahan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama mengatakan amin, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bindargo yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sungguh Tuhan sangat teramat baik. Sepanjang hari ini kami menerima kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan membuat kami menjadi semakin kuat. Iman kami bertumbuh menjadi dewasa. Dan kami percaya pertolongan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang sudah memberkati kami di tempat ini.
Bapak Pendeta Pindargo. Tuhan pakai lagi, lebih dahsyat lagi. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, dan apapun yang Pak Pindargo lakukan, Tuhan memberkati. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Tuhan berkati umat Tuhan di tempat ini, dan kami mau memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya mau bacakan pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Pindargo yang sudah memberkati kami. Tempat ini Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali ikut ibadah kami di tempat ini. Ada? Kami mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya datang beribadah kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saya bacakan pengumuman Gereja Betani Negara. Hari Rabu kita ada family altar pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat ada doa malam pukul 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu ada doa puasa jam 12 siang. 7:30 hari Sabtu ada latihan musik. Hari Minggu ibadah raya tiap pukul 6 sore di tempat ini, Gereja Betani Negara. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, haleluya, terima pujian. Kau layak Tuhan, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Hanya Kaulah Raja di atas segala raja. Mari sembah, mari puji Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya
layak dipuji dan Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sesembahan dan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kamu boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Bindargo. Tuhan Yesus berkati beliau. Sertai beliau. Jaga beliau. Dan semua apa yang dia kerjakan, Engkau pasti membuat keberhasilan. Bapa di surga, terima kasih. Firman yang sudah menguatkan kami, firman yang sudah mengajarkan kami. Bahwa kami tetap menjaga agar kemunafikan tidak ada di dalam hati kami. Agar bermuka dua tidak ada di dalam hati kami. Dan hidup penuh dengan sandiwara tidak ada di dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Dan kami pun tidak akan bersembunyi di dalam pelayanan kami. Dan kami pun tidak akan mau bersembunyi di atas kesetiaan keibadahan kami. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap memuji Engkau. Kami tetap memuliakan Engkau. Kami mau untuk tidak berpura-pura Tuhan. Terlebih di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau Maha Tahu. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang memberi pembelajaran buat kami semua. Sebentar hamba-Mu kembali ke Denpasar. Sepanjang perjalanan kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya malaikat-Mu senantiasa menjaga sepanjang perjalanan. Sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapa. Berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih di dalam situasi yang tidak menentu akibat pandemi ini ya Bapak. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI. Kami serahkan semuanya di tangan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau tetap memelihara bangsa dan negara kami. Engkau tetap mengasihi bangsa dan negara ini ya Bapak. Seperti Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Istimewa Engkau mengasihi Bapak Presiden kami. Itulah sebabnya berkati kesehatannya. Berkati seluruh kebijaksanaan yang diambilnya. Karena semuanya ini bertujuan baik buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati kota Kabupaten Jembrana Tuhan. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Para pejabat yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Saudara umat kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladang, usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandungan, diberkati juga pakulmu dan tempat adonan. Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Dan Tuhan tidak menginginkan engkau menjadi ekor, tetapi engkau tetap menjadi kepala. Diberkati usaha tubuhmu, usaha bengkelmu, usaha rumah makan, usaha rumah kos-kosan, usaha salon kecantikan, usaha perkebunan, peternakan, usaha budidaya tambak, pendidikanmu dan kesehatan. Saudara gemar kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama amin, amin. Selamat malam saudara, sampai ketemu minggu depan.